Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Ya, Prof, bagaimana Anda melihat peristiwa ini? Beberapa saat yang lalu, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini diduga ditembak saat melakukan kampanye di Pennsylvania. Bagaimana Anda melihat ini, Prof? Ya, pertama tentu kita sayangkan bahwa dalam proses politik ada situasi yang seperti ini. Seharusnya dalam situasi politik, dalam pilpres dimanapun juga, di negara manapun, tentu tidak boleh terjadi hal-hal yang seperti yang kita lihat pada saat ini. Siapapun kandidatnya, siapapun yang akan muncul sebagai pihak yang sedang berkampanye, apalagi dia ingin mendekat dengan masyarakatnya. Jadi kita pertama tentu sayangkan bahwa ada tindak kekerasan terkait dengan masalah ini. Hal yang kedua, tentu kita tidak boleh terlalu cepat menyimpulkan sesuatu. Karena akan salah, khawatir kita akan salah apabila kita terlalu cepat menyimpulkan siapa yang berada di belakang ini. Tiga, saya yakin pasti akan banyak spekulasi yang akan disampaikan. Spekulasi mulai dari apakah hal ini dilakukan oleh lawan dari Donald Trump, ya, lawan pesaing Donald Trump, dalam hal ini Joe Biden. Apakah ini muncul dari dalam sendiri, dalam rangka mungkin juga katakanlah memperkuat suara, ya, spekulasi-spekulasi seperti ini pasti akan bermunculan. Dan semua ini tidak bisa kita simpulkan secara terburu-buru karena harus diselidiki segala sesuatunya. Sekali lagi harus diselidiki, dan tentu yang bisa melakukan penyelidikan ini adalah otoritas yang ada di Amerika Serikat, yang ada di sana, dan mereka harus melakukannya ini secara profesional. Dan yang terakhir tentu ini harus pastikan tidak terulang kembali, karena ini tidak hanya untuk di Amerika Serikat saja, tetapi di banyak negara, karena memang kita tidak bisa menyalahkan misalnya salah satu partai politik dan lain sebagainya, tetapi mungkin juga yang yang punya ide seperti ini adalah masyarakat biasa yang punya kekhawatiran, masyarakat biasa yang ingin agar tidak terjadi apa yang katakanlah kalau misalnya melihat polling seperti apa dan lain sebagainya. Jadi kita harus memastikan bahwa masyarakat, atau misalnya dalam bahasa terorisme itu lone terror gitu ya. Jadi pelaku teror yang sendirian, dia motivasinya hanya sendiri dan sebagainya, itu harus ditiadakan. Karena apa? Karena ini membuat pemimpin itu akan jauh dari rakyatnya sendiri. Ya, karena pemimpin nanti terlalu banyak jaga diproteksi sehingga tidak bisa berinteraksi langsung dengan rakyatnya. Jadi seperti itu. Sekali lagi ini masih spekulasi-spekulasi yang akan beredar, yang saya yakin dalam beberapa jam ke depan itu akan bermunculan, tetapi kita harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh otoritas. Yang kita tahu bahwa memang ada kampanye terbuka, secara faktual kita sudah lihat, lalu kemudian Donald Trump sedang melakukan atau memulai speech-nya, memulai kampanyenya, lalu kemudian ada terdengar tembakan di mana Donald Trump menunduk, ya, lalu kemudian para Secret Service mereka di Amerika Serikat yang mendampingi Donald Trump dan polisi setempat langsung mengerubung. Dan kita juga tahu bahwa Donald Trump kemudian dibawa keluar, tetapi ada darah yang saya lihat di sekitaran pipi, kuping yang ada di situ, dan kita tidak tahu apa penyebabnya. Tentu ini juga akan diinvestigasi, apakah ini berkaitan dengan peluru ataukah berkaitan dengan pada waktu beliau menjatuhkan diri lalu kemudian terluka. Ini semua
saya yakin dalam beberapa jam ke depan akan lebih jelas. Nah, itu fakta-fakta yang kita lihat. Tentu segala sesuatunya harus diinvestigasi dan diketahui siapa yang berada di belakang ini. Memang kemudian apapun hasil pasti akan berdampak, dan dampaknya ini bisa kemana-mana, ya. Dampak terhadap pencalonan dari Donald Trump, apakah akan menguat ataukah akan justru turun, masyarakat Amerika Serikat memilih Donald Trump. Kalau misalnya memang, mohon maaf ini saya bukan menyimpulkan, tapi kalau misalnya ada rekayasa-rekayasa yang dilakukan untuk menaikkan suara, mungkin itu juga bisa terjadi. Tapi kalau itu ternyata hasil investigasinya, ini justru akan menjatuhkan Donald Trump. Tetapi kalau misalnya tidak, bukannya tidak mungkin bahwa posisi Donald Trump akan semakin menguat, begitu ya. Terlebih lagi kalau misalnya hal ini dilakukan oleh pihak lawan dari Donald Trump. Jadi ini juga bermasalah. Tapi juga kalau ini ternyata oleh orang yang tidak punya afiliasi kemana-mana, tentu juga ini akan berdampak pada demokrasi yang selama ini berjalan di Amerika Serikat. Memang di Amerika Serikat pernah juga kejadian seperti ini ketika adik dari John F. Kennedy, ya, itu melakukan kampanye lalu kemudian ditembak pada saat itu hingga tewas. Nah, ini tentu akan banyak disayangkan oleh rakyat Amerika Serikat, karena tidak seharusnya pesta demokrasi ini kemudian berubah menjadi ajang di mana kekerasan terjadi. Jadi itu hal-hal yang mungkin bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi, saya juga tidak ingin berkesimpulan siapa yang berada di belakang ini, karena kita melakukan kesimpulan itu sebelum adanya pernyataan resmi dari otoritas di Amerika Serikat. Demikian. Prof, ini artinya memang ada dugaan skenario yang disengaja begitu ya, Prof? Itu yang saya tidak tahu, ya. Apakah ini ada skenario yang disengaja, ataukah seperti saya katakan tadi, bisa saja orang yang tidak punya afiliasi kemana-mana, tetapi dia memang tidak menyukai, katakanlah, apa yang terjadi, ya dia melakukan tindakan seperti ini. Demikian. Baik, berarti ini masih berupa dugaan-dugaan, tapi Prof, jika Anda melihatnya ini, apa dari analisa Anda, apa ada kaitannya dengan perbedaan arah kebijakan mungkin dari Partai Republik dengan Partai Demokrat di sana begitu, Prof? Sekali lagi, saya tidak berani berspekulasi mengenai masalah ini, ya. Ini semua memang bisa terjadi. Bisa terjadi karena memang kita tidak tahu apa yang fakta-fakta dan bukti-bukti yang memunculkan bahwa ada, katakanlah, pemikiran seperti itu, mungkin saja karena mungkin di kalangan masyarakat di Amerika Serikat kan sekarang ini pertarungan antara Partai Demokrat dan Partai Republik sudah sangat luar biasa, ya. Lalu kemudian mungkin ada yang menganggap bahwa Joe Biden kalau berhadapan dengan Donald Trump pada saat sekarang ini memang lebih lemah, katakanlah begitu, sehingga ada upaya-upaya yang menginginkan agar Donald Trump tidak menang, ya. Khawatirnya Donald Trump ini akan menang kalau misalnya memang Donald Trump ini dalam posisi yang lebih kuat begitu. Jadi dia tidak mau melakukan itu. Demikian. Baik, terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana selaku pakar hubungan internasional atas waktunya pagi hari ini.